Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Khulasatu fadailu Ramadan. Al-matlub min kulli muslim thalathu khisal fi Ramadan. Al-ula as-siyam wa huwa fi Ramadan fardun ala kulli muslimin balighin aqilin mutiqin muqim. Wa ma'na as-siyam al-imsak 'an at-ta'am wa syarab wa ma yadkhulu ila al-yufi tul an-nahar. Wa la yatimmu illa bi tarki al-ma'asi wal jidal. قال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. قال صلى الله عليه وسلم خمس يفطرن الصائم أي يذهبن أجره الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بالشهوات. والثانية القيام وهو سنة ومعناه أن يقوم ليالي رمضان متهجدا بصلاة النفل والقرآن ومثل ذلك حيلة الذكر والعلم. ومن صلى عشاء والفجر والمغرب جماعة فقد أدرك حصة كبرى من قيام رمضان وقيام ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى افترض صوم رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ويقينا كان كفارة لما مضى. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Sedikit ringkasan dari yang semestinya kita lakukan dari hal-hal yang utama di bulan Ramadan. Nah, pertama, al-matlub min kulli muslim thalatha khisal fi Ramadan. Ada 3 perkara yang diminta bagi setiap orang muslim untuk melakukannya di bulan Ramadan. Yang pertama, as-siyam, puasa. Puasa di sini tingkatan kedudukannya adalah wajib. Seperti yang kita ketahui bahwa puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib bagi siapa yang wajib? Muslim, baligh, orang Islam, berakal, ya, baligh, sudah akil baligh, berakal pula, muti. Artinya dia mampu, dia bisa, dia nggak sedang lagi sakit, nggak ada hambatan apa-apa, mukim, dia bukan orang musafir, maka bagi dia wajib puasa. Nggak ada alasan untuk dia nggak puasa. Selain daripada ini, kalau dia gila, ya, dianya masih kecil, maka hukumnya menjadi bukan wajib. Dan puasa di sini artinya apa? Al-imsak 'anit ta'am wasyarab, berarti menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang masuk ke kerongkongannya sepanjang siang hari. Artinya dari terbitnya matahari, yakni azannya fajar, sampai maghrib. Sampai maghrib dinahan, kerongkongannya nggak masuk apa-apa. Dan segala sesuatu yang masuk dalam hukum fikih dari apapun yang ngebatalin pahala puasa, dari hidung, dari kuping, ya, dari yang tidak boleh dilarang untuk masuk. Dari situ semua kita jaga, menahan diri. Bukan hanya itu, Nabi SAW juga nyuruh kita wala yatimmu, artinya orang puasa aja nggak cukup, nggak sempurna sampai dia betul-betul ninggalin maksiat, ninggalin debat. Artinya dalam Ramadan kita nggak boleh teka-tekaan, nggak boleh debat-debat ngerasa paling benar, nggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, innama shaumu junnah, seorang puasa itu katanya benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, jikalau ada di antara kamu yang sedang berpuasa, jangan ngomong jelek, jangan caci, jangan maki, jangan ngomong hal-hal yang bodoh. Kalau ada orang datang ke kita ngata-ngatain kita, kurang ajar kamu, setan kamu, iblis kamu, biadab kamu. Nah, ada orang ngata-ngatain kita misalnya, ada orang jelek-jelekin kita, falyaqul, kamu cuma disuruh balas apa? Inni shaim, inni shaim. Ane lagi puasa, ane lagi puasa. Mau siapa yang ngeselin? Anak, suami, pembantu di rumah, siapa aja. Jangan sampai kepancing. Karena kita tugasnya begitu ada orang mancing emosi, katakan kepada dia, inni shaim,
Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Dan Nabi SAW ngingetin kita 5 hal yang batalin puasa. Ini jaga. Bohong, ngomongin orang, ngadu domba orang, sumpah palsu, dan ngelihat dengan pandangan pandangan syahwat, termasuk suami istri yang halal. Suami istri yang halal mandang istrinya dengan pandangan syahwat lagi puasa, hilang pahalanya. Walaupun itu suaminya halal bagi dia. Begitu juga sebaliknya, walaupun istrinya halal bagi dia. Tapi karena ini adanya di bulan Ramadan, suruh tahan. Artinya yang pertama yang dikerjain puasa dengan sempurna. Wathani qiyam, menegakkan sholat, ibadah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Menegakkan sholat di waktu malam sunnah. An yaquma layali Ramadan mutahajjidan bi sholatin nafil wal Qur'an. Bangun waktu malam, usahain diri ibadah di waktu malam dengan sholat mutahajjidan. Mutahajjidan artinya apa? Bersungguh-sungguh. Walaupun sholatnya kelihatan berat, letih, capek, malas, lawan. Kerjain sholat sunnah wal Quran. Nah, baru tadi diomongin. Sambil sholat baca Quran. Wa mithlu dzalika hilaqu dzikir. Begitu juga ngumpul-kumpul baca halaqah Quran. Baca. Nah, saya himbau di sini di mana kalau lagi nunggu waktu, orang udah pada kumpul, selalu bikin halaqah kumpul baca Quran, yang satu baca, yang satu dengerin, yang satu baca, yang satu dengerin. Hadza ihsan, itu bagus. Nah, nyemangatin orang, kumpul. Nah, itu yang kedua. Atau hadir kajian ilmu. Ya, begitu juga. Dalam sebuah riwayat, man shallal isya wal fajr wal maghrib. Ada yang mengatakan, siapa orang sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib jamaatan. Jadi selama Ramadan dia jaga 3 aja nih, maghrib, isya, subuh, tapi berjamaah dia jaga. Katakan kalau siang dia sibuk, dia kerja, orang anak-anaknya pada kerja, semua kerja, tapi subuh, isya, maghrib dijaga sama dia. Apa katanya? Maka orang yang begini faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan. Dia udah dapat jatah yang besar dari pahala yang ada di Ramadan. Jadi disuruh belajar di Ramadan yang benar. Di sini mana Nabi SAW bersabda kepada kita, Allah wajibin kita puasa, disunahin bangun malam. Maka barang siapa orang yang puasa kemudian dia bangun malam dengan iman, keyakinan di hatinya, kana kafaratan liman madha, itu pahala yang dia dapat, dosanya digugurin setahun yang lalu. Kerjain ibadahnya yang benar. Habis gitu apa, Bu? Nah, yang ketiga, apalagi yang harus dikejar sama orang selama di Ramadan? Al-idgun at-ta'arrud lil-idgi minan nar. Dia harus mengejar, meraih pahala Allah bebaskan dia dari api neraka. Cari segala bentuk kesempatan buat Allah jauhin kita dari api neraka. Jauhin durhaka sama orang tua, jauhin mutusin silaturahmi, jauhin pertengkaran, jauhin naudzubillah jadi orang yang nyimpen minuman keras atau kerja dalam bagian itu. Nah, barang siapa orang yang punya ini, berarti dia dapat pahalanya Ramadan. Kalau dia dapat pahalanya Ramadan, berarti dia insya Allah menjadi salah satu orang yang dibebasin Allah dari apa? Dari api neraka. Dan insya Allah 3 ini aja dipegang. 3 ini adalah sudah semestinya bagi setiap orang muslim yang beriman untuk dia menjaga, memelihara, terus berusaha menyempurnakan puasanya, menyempurnakan bangun malamnya dengan sholat, dan kemudian berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mengantarkan dia dari mahrum, terhalang dari bebas dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia berusaha ngejain apapun pahala yang bisa nganterin dia pada pahalanya terbebas dari api
api neraka. Nah ini yang kita harus kejar, insyaallah mudah-mudahan kita dapat banyak pahala yang kita kejar, insyaallah semua keberkahan kita dapat, dan keberkahan dari apa yang diuraikan dari nasihatnya para ulama kita, insyaallah mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk kita semakin lebih gigih lagi di dalam belajar, di dalam puasa dan juga di dalam ibadah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, baik dari puasa kita maupun dari ibadah malam kita dan ibadah sedekah kita dan ibadah kebaikan kita lainnya, tilawatil Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menyemangati kita dan memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongannya agar kita semua bisa terus beribadah kepadanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dan memanjangkan umur kita semua dalam keadaan taat, sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, anugerah yang Allah limpahkan kepada orang-orang salihin di antara kita. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada mereka orang-orang salihin Allah berikan kepada kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.